hari ini kita bisa silaturahmi dengan para pejuang lingkungan, pejuang keluarga, pejuang nafkah juga. Qadarullah saya bisa kolaborasi, bisa ketemu dengan para pejuang ini. Ini Bumi Beko Lestari. Gimana nih pembentukannya mulai? Sekitar bulan November tahun 2020 pembentukan November, pembentukan tim. Terus di awal pembentukan kita beberapa orang ya mungkin aktif gitu, Keluar masuk gitu. keluar masuk. Terus mengenai pengurusnya nih, kan ada biasanya kalau satu Pokmas itu ada pengurusnya. Ya, Pengurusnya siapa aja nih? kan pertama awal itu nyampe 10 orang. Nah, pas peresmian kita cuman menyisakan ya 5 orangan gitu. Yang Iya. tersisa sampai Iya. saat ini. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih konsekuen dan kita masih istiqomah dalam hal permasalahan sampah ya, terutama lingkungan hidup lah. Berarti kalau berbicara sampah, berbicara mental Pak ya. Sejauh mana mental kita dalam mengolah sampah. Di BST ini berapa jumlah sampah yang sudah diangkut itu layanannya? Yang kita kelola RW 4 itu sebetulnya di RW 4 itu kakak itu nyampe 200 kakak. Cuman yang aktif ya, dalam artian aktif di sana yang kita ambil ke tiap kakak itu, ke tiap rumah ya sekitar 50 orang ya. Dan sampah yang kita hasilkan selama ini kalau dihitung-hitung per bulan itu nyampe 1 ton ya. 1 ton per bulan. Ya, 1 ton lebih. 1 ton lebih ya Pak. 1 ton lebih kalau 1 bulan. Luar biasa ya. Saya punya data nih untuk Kota Bandung. Kota Bandung itu per harinya itu 1.233 ton per hari sampahnya itu ya. Kalau diibaratkan itu selapangan bola gede bage, luar biasa. Kabupaten Bandung sendiri 322 ton per hari sampah yang sampah di jumlah 1 ton Ya. per bulan. Skalanya RW sangat membantu sekali tentang program pemerintah ini. Dari sampah itu di BST ini diolah jadi apa saja? Nah, sebetulnya sih kalau kita lihat prospek dari sampah itu sebetulnya sangat besar sekali ya, prospek dari sampah itu. Sebetulnya kalau kita bisa mengelolanya dengan benar, itu sebetulnya yang namanya sampah atau sisa-sisa buangan orang itu bisa kita olah kembali sebetulnya. Jadi bukan sampah duit ya? Iya, sebetulnya itu yang kita pandang saat sekarang itu udah bukan sampah lagi, tapi duitin gitu. Luar biasa ya. Tino rujit jadi duit, tino jijik tapi menjanjikan. Itu kita pilah, kita pisahkan antara organik dan non organiknya. Nah, terus dari organik ya mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, kita bikin magot tuh. Dari non organiknya ya salah satunya misalkan bekas kain atau pamper kita jadikan pot gitu. Nah, terus dari plastik bekas kita jadikan popping block. Olahan sampah organik magot itu dibikin apa saja Pak? Dan itu hasilnya lebih bagus daripada yang lainnya. Sangat menekan kos produksi Ya, Nah, di samping itu kan untuk biaya pembelian, kalau untuk magot sama diperbandingkan sama pakan toko kan lebih jauh Pak. Ya. Tapi untuk hasilnya ya lebih bagus lah di samping untuk makan toko. Kira-kira seperti itu. kalau organik kan bisa jadi magot ya, tadi magot kering, ada magot kering, Ya. ada magot Ya. basah juga. Nah, kalau di sampah anorganik nih, kayak plastik, pampers kan justru Indonesia itu sangat
kritis sampah, karena Indonesia urutannya nomor 2 di dunia sampah plastik terbesar gitu kan di dunia. Nah kalau di sini dari sampah plastik atau pempas atau apa styrofoam jadi apa? Di styrofoam ya kita olah jadi paping block, kita disatuin sama plastik. Jadi paping. Iya, jadi selain paping block. Paping apa aja nih? Nah, selain paping kayak kita mendapatkan sampah paper misalkan. Kita bikin pot. Nah, terus sebelum dijadikan pot itu kan dari sampah itu nggak ada yang kebuang. Ya itu tergantung kita pengelolaannya buang gitu. Jadi tergantung pengelolaannya. Gitu. Tadi menarik juga. Ini kan sudah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah Kemarin sudah Pak. ulang tahun ya. Iya. Kemarin ulang tahun. Nah, rencana ke depan BST Bumi Beko ini seperti apa? Rencana 1 tahun ke depan. Nah, rencana kita sih pengennya lebih ke produksi gitu. Kenapa kita pengen lebih ke produksi ya? Kita pengen meningkatkan apa pendapatan ya kita kembali ke tim kita sendiri. Selama setahun ini kita terus percobaan ternyata wah benar di sampah itu nggak ada yang kebuang. Nah dari hasil percobaan tersebut kita maunya direalisasikan untuk tahun sekarang itu kita fokus ke produksi ya. Organik dan anorganik. Organik dan non organik gitu. Kebetulan terus ya ini, kan kadang-kadang pemasaran lah ya. Pemasaran ketika kita bikin produk Ya. bingung nih pemasarannya mau dijual kemana. Di Beko Lestari ini kira-kira ketika sudah jadi produk pemasarannya bagaimana ini? Nah sebetulnya yang masalah itu tergantung orang ya bisa produksi terus pemasaran yang bingung gitu. Bisa masar ke. Nah, eta. Ya alhamdulillah. Kita sebetulnya masalah pemasaran sih kalau kita sebetulnya ya fokus ke produksi. Seberapa yakin nih paving block plastik itu lebih kuat dengan paving block konvensional yang terbuat dari semen gitu? Ya kita yakin betul Pak, karena itu udah orang-orang yang udah pesan ini, tapi ya belum saya pasang Pak. Itu udah dibuktikan kalau paving block yang dari plastik dibanting pun nggak akan pecah Pak. Tapi kalau untuk paving block yang dibikin dari cetakan itu gampang pecah Pak. Di samping itu kalau seandainya pakai beban berat, kayaknya dilewatin truk pun kita bisa menjamin. Yakin ya? Yakin saya Pak. Yakin. Itu dari sisi kekuatan. Ya. Dari sisi harga nih, lebih mahal paving block plastik dibanding dengan paving konvensional atau lebih murah? Kalau segi harga ya lebih paving block nganu plastik Pak. Lebih mahal ya? Lebih murah dibandingkan dengan ya kalau ini mah kan kita mah masalahnya pembuatannya kita semuanya dari sampah. Terus barangnya ya barang kita nggak beli. Kalau seandainya di toko kan segala beli Pak. Ya. Gitu. Jadi kita mah ya kita jual lah seminim mungkin gitu. Jadi di samping kita produksinya nanti lancar ya kita membantulah untuk minimal untuk warga kita gitu loh Pak. Ini sangat menarik ya dari sampah itu. Harapan Beko Bumi Lestari kedepannya seperti apa? Baik ke pemerintah desa maupun ke dinas lingkungan hidup dalam hal ini yang menaunginya. Ya dukunglah kami sepenuhnya. Ya kalau bisa bukan 100% tapi 1000%. Mudah-mudahan dengan dukungan tersebut kami lebih jalan dan lebih maju gitu. Dan mungkin sampah yang kami kelola itu bukan skala RW, mungkin ya bisa kedepannya bisa skala desa atau mungkin ya kita bisa skala Indonesia mungkin kita tangani gitu. luar biasa. Itu aja mungkin silaturahmi kita kali ini. Nanti akan ada lagi silaturahmi selanjutnya yang jelas tetap solid, tetap berproses dan terus bergerak. Saya yakin
Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang saya garis bawahi bukan seberapa cepat kita melangkah ya. Kalau lihat perjalanan rekan-rekan udah 1 tahun lebih, jadi seberapa jauh kita akan terus melangkah. Terima kasih, salam sukses, assalamualaikum.